Jauh di tengah hamparan biru Samudra Pasifik yang luas, tersembunyi sebuah negara yang namanya mungkin jarang terdengar. Negara itu adalah Tuvalu, sebuah gugusan 9 atol karang yang membentuk salah satu negara terkecil dan paling terpencil di dunia. Lokasinya yang terisolasi membuatnya menjadi destinasi yang tidak bisa. Sebuah titik kecil di peta dunia yang sering terlewatkan. Bagi para petualang sejati, Tuvalu bukanlah sekadar tujuan wisata, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan dunia yang berbeda, dunia yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Negara ini adalah bukti nyata bahwa keindahan tidak selalu datang dari kemegahan, tetapi dari kesederhanaan dan ketenangan yang mendalam. Posisi geografisnya yang unik, menjadikan Tuvalu sebuah tempat yang istimewa sekaligus rentan. Terletak kira-kira di antara Hawaii dan Australia, negara ini terdiri dari pulau-pulau dataran rendah, yang nyaris sejajar dengan permukaan laut. Keterpencilan ini telah membentuk karakter masyarakatnya yang kuat dan mandiri, terbiasa hidup dengan apa yang disediakan oleh alam. Namun, keterisolasian ini juga berarti Tuvalu jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Tidak ada kemacetan lalu lintas, gedung pencakar langit, atau pusat perbelanjaan raksasa. Yang ada hanyalah hamparan samudra yang tak berujung, langit yang jernih, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain di bumi ini. Mengunjungi Tuvalu adalah seperti melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, di mana kehidupan terasa lebih lambat dan lebih bermakna. Di sini, hubungan antar manusia masih menjadi prioritas utama. Semua orang saling mengenal, saling menyapa, dan saling membantu. Konsep individualisme yang kental di kota-kota besar seakan luruh di tanah ini. Kehidupan komunal menjadi jantung dari masyarakat Tuvalu, menciptakan suasana yang hangat dan ramah bagi siapapun yang datang. Inilah daya tarik utama Tuvalu, bukan kemewahan fasilitas, melainkan kekayaan jiwa dan kehangatan manusianya yang tulus dan tak ternilai harganya. Namun, di balik keindahan dan ketenangannya, Tuvalu menyimpan sebuah cerita yang penuh dengan kekhawatiran. Sebagai salah satu negara terendah di dunia, dengan titik tertinggi hanya sekitar 4 meter di atas permukaan laut, Tuvalu berada di garis depan perjuangan melawan perubahan iklim. Ancaman kenaikan permukaan air laut bukanlah isu abstrak di sini, melainkan kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Kisah Tuvalu adalah kisah tentang perjuangan untuk bertahan hidup, tentang sebuah bangsa yang terancam kehilangan tanah air mereka selamanya. Perjalanan ke Tuvalu bukan hanya wisata, tapi juga sebuah pelajaran tentang kerapuhan planet kita. Mencapai Tuvalu bukanlah perkara mudah. Ini adalah bagian dari petualangan itu sendiri. Tidak ada penerbangan langsung dari kota-kota besar dunia menuju negara kepulauan ini. Pintu gerbang utama menuju Tuvalu adalah melalui Fiji, negara tetangganya yang lebih besar. Dari sana hanya ada satu maskapai penerbangan, Fiji Airways, yang melayani rute ke Funafuti, ibu kota Tuvalu. Jadwal penerbangannya pun sangat terbatas, biasanya hanya 2 atau 3 kali seminggu. Keterbatasan ini membuat setiap kedatangan dan keberangkatan pesawat menjadi momen penting bagi seluruh penduduk di pulau utama, Funafuti. Perjalanan udara dari Nadi, Fiji ke Funafuti memakan waktu sekitar 2,5 jam. Saat pesawat mulai mendekati tujuan, pemandangan yang tersaji dari jendela sungguh menakjubkan. Atol Funafuti terlihat seperti untaian kalung hijau di tengah lautan biru tua yang tak berbatas. Pulau-pulau kecil yang sempit tampak begitu rapuh di tengah samudra yang luas. Pendaratan di Bandara Internasional Funafuti adalah pengalaman yang unik. Landasan pacunya tidak seperti bandara internasional pada umumnya. Landasan ini membentang di tengah pulau, dan ketika tidak ada penerbangan, tempat ini berubah fungsi menjadi ruang publik terbesar di negara itu. Proses imigrasi di Tuvalu sangat sederhana dan terasa personal. Gedung terminalnya kecil dan bersahaja, lebih mirip sebuah balai desa daripada bandara internasional. Petugas imigrasi menyambut dengan senyum ramah, dan proses pemeriksaan paspor berjalan cepat tanpa antrean panjang. Suasana santai ini langsung memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan di Tuvalu berjalan. Tidak ada ketegangan atau ketergesa-gesaan yang biasa kita temui di bandara-bandara besar. Semua terasa akrab dan hangat, seolah-olah kita baru saja tiba di rumah seorang teman lama yang telah lama menunggu kedatangan kita. Akses yang sulit inilah yang membuat Tuvalu menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Jumlah wisatawan setiap tahunnya sangat sedikit, mungkin hanya ratusan orang. Hal ini menjaga keaslian Tuvalu dari gempuran pariwisata massal.
Bagi mereka yang berhasil mencapai pulau ini, mereka akan dihargai dengan pengalaman yang otentik dan tak terlupakan. Keterisolasian Tuvalu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah berkah yang melindungi budayanya yang unik dan lingkungannya yang tenang, menjadikannya surga tersembunyi bagi para pencari ketenangan sejati. Ukuran Tuvalu yang sangat kecil adalah salah satu ciri khasnya yang paling menonjol. Atol Funafuti, tempat sebagian besar penduduk tinggal, memiliki lebar daratan yang sangat sempit. Di beberapa titik, jarak antara sisi laguna dan sisi samudra hanya beberapa puluh meter saja. Anda bisa berdiri di tengah jalan dan melihat air di kedua sisi Anda. Pengalaman ini memberikan kesadaran yang mendalam tentang betapa rapuhnya daratan yang mereka tinggali. Negara ini benar-benar hanya seutas tanah tipis yang dikelilingi oleh lautan luas, sebuah pandangan yang indah sekaligus menegangkan. Infrastruktur di Funafuti sangat sederhana. Hanya ada satu jalan utama beraspal yang membentang dari ujung utara ke ujung selatan pulau. Jalan ini adalah urat nadi kehidupan di ibu kota, menghubungkan gedung pemerintahan, sekolah, gereja, dan rumah-rumah penduduk. Tidak ada lampu lalu lintas karena memang tidak dibutuhkan. Kendaraan yang paling umum dijumpai adalah sepeda motor, yang menjadi moda transportasi utama bagi penduduk setempat. Mengendarai motor di sepanjang jalan utama ini adalah cara terbaik untuk merasakan denyut kehidupan pulau, menyapa penduduk yang ramah, dan menikmati angin laut yang sepoi-sepoi. Seperti yang telah disebutkan, landasan pacu bandara memiliki fungsi ganda yang luar biasa. Saat tidak ada jadwal penerbangan, yang berarti hampir setiap hari, spek landasan pacu ini berubah menjadi pusat aktivitas sosial. Sore hari, tempat ini akan dipenuhi oleh penduduk dari segala usia. Anak-anak bermain sepak bola atau rugby, orang dewasa berolahraga, dan keluarga-keluarga duduk bersantai menikmati matahari terbenam. Landasan pacu ini adalah taman kota, lapangan olahraga, dan tempat berkumpul terbesar di negara ini. Fenomena unik ini menunjukkan bagaimana masyarakat Tuvalu beradaptasi dengan keterbatasan ruang yang mereka miliki secara kreatif. Akomodasi bagi pengunjung pun sangat terbatas, hanya ada beberapa hall kecil dan wisma, atau guest house, yang dikelola oleh keluarga setempat. Jangan berharap menemukan resor mewah bintang 5 di sini. Namun, kesederhanaan fasilitas ini justru dibayar dengan kehangatan dan keramahan pemiliknya. Menginap di salah satu wisma ini, memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penduduk lokal, mempelajari budaya mereka, dan merasakan kehidupan sehari-hari dari dekat. Pengalaman ini jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun, karena memberikan koneksi manusiawi yang tulus dan mendalam. Kehidupan sehari-hari di Tuvalu berjalan dengan ritme yang tenang dan sederhana, jauh dari kerumitan dunia modern. Pagi hari di sini selalu dimulai dengan suara ombak dan aktivitas penduduk yang bersiap-siap untuk bekerja atau pergi ke laut. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pemerintahan, yang merupakan penyedia lapangan kerja terbesar. Sebagian lainnya menggantungkan hidup pada laut, menjadi nelayan yang handal. Hasil tangkapan mereka tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi juga dijual di pasar lokal kecil, menyediakan sumber protein segar bagi masyarakat. Fasilitas umum di Tuvalu sangat terbatas, yang mencerminkan skala ekonomi negara yang kecil. Hanya ada satu rumah sakit utama di Funafuti, yaitu Princess Margaret Hospital, yang menyediakan layanan kesehatan dasar. Untuk kasus-kasus medis yang lebih serius, pasien harus diterbangkan ke Fiji atau negara lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Begitu pula dengan fasilitas perbankan. Hanya ada satu bank di seluruh negeri, yaitu National Bank of Tuvalu. Antrean di bank ini bisa menjadi pemandangan umum, terutama pada hari-hari gajian pegawai negeri, karena semua transaksi keuangan terpusat di satu tempat ini. Keunikan lain dari Tuvalu adalah penjaranya. Penjara di Funafuti mungkin adalah salah satu penjara paling unik di dunia. Terletak di dekat pantai, penjara ini tidak memiliki penjagaan yang ketat. Para narapidana bahkan diizinkan pulang ke rumah pada akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan dan ikatan komunitas yang kuat. Di masyarakat sekecil Tuvalu, di mana semua orang saling mengenal, rasa malu dan tanggung jawab sosial menjadi mekanisme kontrol yang lebih efektif daripada jeruji besi. Ini adalah cerminan dari budaya yang mengedepankan pemulihan daripada hukuman. Pusat perbelanjaan di Tuvalu adalah Fusi, sebuah toko serba ada milik pemerintah yang menjual berbagai macam barang, mulai dari makanan kaleng hingga kebutuhan rumah tangga. Selain Fusi,
ada beberapa toko kelontong kecil yang dikelola oleh keluarga. Ketersediaan barang sangat bergantung pada jadwal kedatangan kapal kargo, yang biasanya datang sebulan sekali. Ketika kapal tiba, toko-toko akan penuh dengan barang baru. Namun, menjelang akhir bulan, rak-rak bisa menjadi kosong. Ketergantungan pada pasokan dari luar ini adalah tantangan konstan bagi penduduk, yang telah belajar untuk hidup hemat dan beradaptasi dengan ketersediaan barang yang fluktuatif. Di tengah tantangan ekonomi dan geografis, Tuvalu memiliki satu sumber pendapatan yang sangat unik dan modern, domain internet negaranya, yaitu TuTV. Pada akhir tahun 90-an, dengan meledaknya era internet, dunia menyadari bahwa akhiran Dudu TV sangat berharga karena identik dengan singkatan dari kata televisi. Perusahaan-perusahaan media dan hiburan dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan alamat situs web yang berakhiran dengan domain yang menarik ini. Pemerintah Tuvalu dengan cerdas melihat peluang emas ini dan memutuskan untuk menyewakan hak pengelolaan domain TV kepada perusahaan asing. Keputusan ini terbukti menjadi langkah yang sangat menguntungkan. Kontrak lisensi dengan perusahaan seperti VeriSign telah menghasilkan jutaan dolar setiap tahunnya bagi kas negara Tuvalu. Pendapatan dari domain TV ini menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar bagi pemerintah, bahkan terkadang melebihi pendapatan dari sektor lainnya, seperti perikanan dan bantuan luar negeri. Ironisnya, sebuah negara yang sangat terpencil dan memiliki akses internet yang terbatas, justru mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari dunia digital yang terhubung secara global. Uang ini sangat penting untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendapatan dari domain TuTV memberikan sedikit ruang bernapas bagi perekonomian Tuvalu yang rapuh. Dana ini membantu pemerintah untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan dasar bagi warganya. Tanpa anugerah digital ini, kondisi keuangan negara akan jauh lebih sulit. Ini adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil dapat memanfaatkan aset tak berwujudnya di panggung global. Kisah TV adalah kisah tentang kecerdikan dan kemampuan beradaptasi, mengubah kode negara yang sederhana menjadi sumber daya ekonomi yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun, pendapatan dari TV saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan terbesar yang dihadapi Tuvalu. Ancaman eksistensial dari perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh domain internet. Meskipun pendapatan ini sangat membantu, ia tidak dapat membangun tembok laut yang cukup tinggi atau merelokasi seluruh bangsa. Anugerah digital ini memberikan harapan dan sumber daya untuk saat ini. Tetapi masa depan Tuvalu pada akhirnya bergantung pada tindakan kolektif dunia untuk mengatasi krisis iklim yang mengancam menenggelamkan rumah mereka. Inti dari masyarakat Tuvalu adalah konsep Vale Kaupule atau Balai Pertemuan Komunitas dan semangat kebersamaan yang kuat. Kehidupan sosial di sini benar-benar berpusat pada keluarga besar dan komunitas. Acara-acara penting seperti pernikahan pemakaman atau perayaan hari besar tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi urusan seluruh pulau. Semua orang akan berkumpul untuk membantu mempersiapkan makanan, mendekorasi tempat, dan merayakan bersama. Budaya gotong royong ini, yang dikenal sebagai Fatele, adalah perekat sosial yang membuat masyarakat Tuvalu begitu tangguh dan erat. Aktivitas sehari-hari juga mencerminkan gaya hidup komunal ini. Setelah jam kerja, penduduk akan berkumpul di area terbuka seperti landasan pacu atau di tepi pantai. Anak-anak berlarian dan bermain taano, sebuah permainan bola tradisional Tuvalu. Para pria mungkin pergi memancing bersama sementara para wanita menenun kerajinan tangan dari daun pandan. Musik dan tarian adalah bagian tak terpisahkan dari budaya mereka, menjadi cara untuk bercerita, merayakan, dan menjaga tradisi tetap hidup. Suasana yang tercipta adalah suasana kekeluargaan yang hangat, di mana setiap individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun, di balik senyum ramah dan budaya yang hidup ini, ada awan gelap kekhawatiran yang terus membayangi. Perubahan iklim bukan lagi sekadar berita di televisi bagi mereka. Itu adalah ancaman nyata yang mereka saksikan setiap hari. Gelombang pasang yang lebih tinggi dari biasanya, yang disebut king tides, semakin sering terjadi dan menggenangi daratan dengan air laut. Genangan ini merusak tanaman pangan seperti talas dan pulaka, yang merupakan makanan pokok mereka, karena tanah menjadi terlalu asin untuk ditanami.
Erosi pantai juga semakin parah, menggerus sedikit demi sedikit daratan yang mereka tinggali. Kekhawatiran akan masa depan ini terasa begitu nyata. Banyak penduduk, terutama generasi muda, merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada tanah air mereka dalam beberapa dekade mendatang. Pemerintah Tuvalu telah menjadi salah satu suara paling vokal di panggung internasional, menyerukan tindakan iklim yang mendesak dari negara-negara industri besar. Mereka sedang mempersiapkan skenario terburuk, termasuk kemungkinan menjadi pengungsi iklim pertama di dunia. Gagasan untuk harus meninggalkan tanah leluhur mereka, tempat budaya dan identitas mereka berakar, adalah sebuah pemikiran yang sangat menyakitkan bagi seluruh bangsa Tuvalu. Salah satu pengalaman paling mendalam yang bisa dilakukan di Funafuti adalah berjalan kaki dari ujung utara ke ujung selatan pulau. Perjalanan ini, yang memakan waktu beberapa jam, adalah sebuah ziarah kecil yang memungkinkan kita untuk meresapi skala dan kerapuhan negara ini. Saat berjalan di satu-satunya jalan utama, kita akan disuguhi pemandangan yang kontras namun sama-sama indah. Di satu sisi, terhampar laguna yang tenang dengan airnya yang biru kehijauan. Di sisi lain, deburan ombak Samudra Pasifik yang perkasa menghantam pantai karang, sebuah pengingat konstan akan kekuatan alam yang mengelilingi mereka. Perjalanan ini membawa kita melewati kehidupan sehari-hari penduduk. Kita akan melihat anak-anak pulang sekolah dengan seragam rapi, para ibu yang mengobrol di depan rumah mereka, dan para nelayan yang sedang memperbaiki jala mereka. Setiap senyuman dan sapaan ramah dari penduduk setempat terasa tulus, menciptakan perasaan diterima dan menjadi bagian dari komunitas, meskipun hanya untuk sesaat. Pengalaman ini bukan tentang melihat objek wisata, tetapi tentang merasakan jiwa sebuah bangsa. Berjalan di atas daratan yang begitu sempit memberikan perspektif baru tentang betapa berharganya setiap jengkal tanah bagi mereka. Kisah Tuvalu adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah surga yang tenang dengan masyarakat yang hangat dan budaya yang kaya. Di sisi lain, ia adalah simbol dari ketidakadilan iklim global, di mana mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon justru menjadi korban pertama dan paling parah. Kunjungan ke Tuvalu meninggalkan jejak yang mendalam di hati, membangkitkan rasa empati dan urgensi. Kita tidak bisa lagi melihat berita tentang perubahan iklim sebagai isu yang jauh. Di Tuvalu, kita melihat wajah-wajah manusia yang masa depannya dipertaruhkan. Harapan bagi masa depan Tuvalu terletak pada dua hal: ketangguhan mereka sendiri dan kepedulian dunia. Pemerintah dan masyarakat Tuvalu terus berjuang, mencari solusi adaptasi, dan menyimpan warisan budaya mereka dalam format digital sebagai rencana cadangan jika yang terburuk terjadi. Namun, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Kisah mereka adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. Dengan memahami perjuangan mereka, kita diajak untuk lebih peduli terhadap planet ini dan nasib sesama manusia. Semoga dunia mendengarkan seruan lirih dari permata kecil di Pasifik ini, sebelum ia benar-benar ditelan oleh waktu dan ombak.